Selamat siang anak-anak semua. Selamat ketemu kembali. Sudah kenal dengan Bapak belum ya? Oh, pasti belum karena masih pertama ketemu ya. Jadi terima kasih kalian sudah memilih SMA Santo Leo untuk kalian belajar. Untuk kalian mulai dengan belajar di tingkat sekolah menengah tingkat atas. Selamat datang dan semoga tetap semangat. Anak-anak semua yang baik, dari sini pasti kalian banyak dari sekolah SMP Santo Leo, dari SMP Budi Mulia, SMP Santo Yosef, atau SMP negeri yang lain. Terima kasih kalian sudah masuk di sekolah SMA Santo Leo. Anak-anak semua, pada siang hari ini kita masuk di dalam masa pengenalan lingkungan sekolah. Bapak yang akan berikan itu adalah mengenai wawasan kebangsaan. Ya, supaya kalian lebih semangat, maka Bapak akan mulai dengan pelajaran ini dengan terlebih dahulu menyanyikan satu lagu yang akan membawa kita supaya kita masuk di dalam wawasan kebangsaan. Bangsa kita adalah bangsa Indonesia, bahasa kita bahasa Indonesia, tanah air kita adalah tanah air Indonesia. Kita ingat akan Sumpah Pemuda tahun 1928. Baik, Bapak akan menyanyikan satu lagu, kalian bisa mengikuti dari rumah kalian masing-masing. Kita mulai pelajaran ini pada season ini wawasan kebangsaan dengan menyanyikan satu lagu yang akan Bapak bawakan, yaitu Indonesia Tanah Air Beta. Kami persilakan untuk mengikuti. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuat dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua sampai akhir menutup mata, sampai akhir menutup mata. Baik, terima kasih anak-anak semua. Indonesia tanah air beta. Indonesia adalah tanah air kita semua. Anak-anak pasti akan bangga merasa sebagai bangsa Indonesia. Anak-anak merasa akan bersyukur punya tanah air Indonesia yang kaya akan budaya, yang akan kaya akan pariwisata, yang kaya akan hasil bumi, yang kaya akan hasil lautan, udara yang luas. Segala sesuatunya itu diberikan Tuhan kepada kita. Anak-anak semua, pada kesempatan ini Bapak akan menjelaskan mengenai wawasan kebangsaan. Apa yang dimaksud dengan wawasan kebangsaan itu? Wawasan kebangsaan adalah cara pandang kita sebagai bangsa Indonesia, sebagai generasi muda Indonesia terhadap diri dan lingkungan bangsa Indonesia yang berdasarkan pada Pancasila
dan Undang-Undang Dasar 1945. Anak-anak semua, dasar negara kita adalah Pancasila. Ya, pasti anak-anak akan selalu ingat persis bahwa Pancasila itu menjadi landasan bangsa Indonesia sebagai dasar negara Indonesia, sebagai pandangan hidup bangsa, sebagai pedoman hidup kita sebagai bangsa Indonesia. Itu adalah Pancasila. Oleh karena itu, segala sesuatu harus berlandaskan pada Pancasila. Anak-anak semua mengamalkan sila pertama, pasti anak-anak di sini selalu percaya kepada Tuhan. Barangkali kalian ada yang Kristen, barangkali kalian ada yang Muslim, barangkali kalian ada yang Buddha, barangkali kalian ada yang Hindu, dan juga barangkali kalian ada yang aliran kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Anak-anak semua agama itu diakui secara sah oleh negara Indonesia karena negara kita berdasarkan pada Pancasila, sila yang pertama. Lalu sila yang kedua adalah apa, anak-anak semua? Sila yang kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Pasti anak-anak semua tahu bagaimana mengamalkan kemanusiaan yang adil dan beradab. Menghormati akan hak orang lain. Lalu juga anak-anak juga mencintai sesama manusia. Lalu juga anak-anak juga memperhatikan juga mencintai akan orang tua pada saudara-saudara. Ini adalah kemanusiaan yang adil dan beradab yang berdasarkan manusia yang beradab. Lalu yang ketiga, anak-anak semua adalah persatuan Indonesia. Anak-anak, kita semua dari bangsa, dari suku bangsa beraneka ragam, dari Sabang sampai Merauke. Ada yang Jawa, ada yang Betawi, ada suku bangsa Tionghoa, ada suku bangsa Sunda, ada suku bangsa Flores, ada suku bangsa Kalimantan, ada Papua. Sebagai bangsa Indonesia yang percaya kepada persatuan Indonesia, maka kita harus menjunjung tinggi persatuan Indonesia. Itulah sila yang ketiga, persatuan Indonesia. Lalu setelah sila yang ketiga, kita tahu persis ada sila yang keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Anak-anak semua, tahun 1919 kemarin kita melaksanakan pemilihan umum serentak, memilih anggota DPR, memilih anggota DPD, dan juga terakhir kita juga memilih presiden dan wakil presiden. Sudah terpilih anggota-anggota DPR, maka sesuai dengan sila yang keempat adalah mereka melakukan keterwakilan, mereka melakukan musyawarah, dan akhirnya mereka menghasilkan undang-undang yang mengatur akan pelaksanaan ketatanegaraan negara kita. Dan juga secara resmi dan secara legal, secara sah sudah terpilih presiden dan wakil presiden. Pengamalan sila keempat, bagaimana kita selalu mengembangkan musyawarah, bagaimana kita mengembangkan permusyawaratan rakyat berdasarkan perwakilan, lalu juga berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Anak-anak semua, setelah sila keempat kita ada sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Maka pada pemerintahan sekarang itu berupaya untuk menciptakan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Presiden terpilih, Presiden Jokowi, dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin itu mengupayakan supaya keadilan sosial. Pembangunan tidak hanya di Pulau Jawa, pembangunan tidak hanya di Jakarta, pembangunan itu seluruh Indonesia. Maka jangan heran kalau
baru-baru ini Presiden Jokowi meresmikan jembatan di Papua yang menjadi ikonik dari kota Jayapura. Kalian tahu anak-anak jembatan apa itu? Ya silakan nanti kalian jawab sendiri. Lalu juga membangun adanya tol laut. Tol laut itu bukan berarti jalan tol di tengah laut. Ya, tetapi adalah perjalanan yang biasanya itu dilakukan, dijalankan sampai berbulan-bulan oleh karena tol laut dengan ketersediaan kapal yang besar, ketersediaan tenaga-tenaga pelayaran yang handal, akhirnya bisa terhubung kepulauan-kepulauan Indonesia, Kepulauan Nusantara dari Sabang sampai Merauke dengan hasil bumi yang terjangkau. Maka janeran anak-anak semua, kalau zaman dulu misalnya belum ada tol laut, misalnya harga semen di Pulau Jawa itu 60.000. Kalian tahu nggak di Papua harganya berapa? Bisa satu sak semen itu harganya 1 juta anak-anak semua. Karena tidak ada keadilan sosial. Maka pada pemerintahan sekarang ini akan berusaha menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu salah satu ya, butir, salah satu bentuk pengamalan sila-sila dalam Pancasila yang merupakan landasan wawasan kebangsaan kita. Anak-anak semua, pada masa pengenalan sekolah, pada hari pertama, pada minggu pertama kita masuk sekolah, maka kita harus tahu bahwa selain Pancasila, yang menjadi landasan sendi dalam negara kita adalah negara yang berdasarkan kebinekaan tunggal ika. Negara kita adalah negara yang berbeda-beda tetapi tetap satu. Itu sudah merupakan kesepakatan dari para pendiri negara kita. Anak-anak semua pendiri negara kita siapa sebetulnya? Ya, nanti Bapak akan ngasih tugas. Setelah Bapak ngasih presentasi melalui video ini, nanti kalian akan melaksanakan tugas-tugas yang ada, yang Bapak sudah siapkan. Oke, anak-anak semua, jadi dasar negara kita adalah Pancasila, lalu juga masih ada yang harus kita perhatikan bahwa landasan negara kita juga negara yang Bhinneka Tunggal Ika. Maka di mana-mana anak semua akan tahu ada tulisan, ada spanduk namanya NKRI harga mati. Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah harga mati. Dan kita sepakat sebagai generasi muda, anak-anak semua sudah masuk di SMA, maka kita semakin dikuatkan, kita juga semakin diteguhkan bahwa kita akan mengamalkan Pancasila, kita akan mengamalkan juga Undang-Undang Dasar 1945, dan juga kita akan menjaga tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Itu pokok-pokok yang Bapak berikan dalam kesempatan ini, dalam masa pengenalan sekolah untuk kalian semua bisa dalami, yaitu tema besarnya adalah wawasan kebangsaan. Oke, anak-anak semua, nanti kalau Bapak terlalu panjang lebar menyampaikan ini, nanti kalian merasa tidak jelas. Tapi dengan pertanyaan-pertanyaan yang Bapak berikan, nanti diharapkan kalian semakin jelas. Nah, sekarang silakan kalian ambil kertas. Silakan ambil kertas. Ya. Saya kasih waktu sebentar. Anak-anak semua ambil kertas dan alat tulis. Ada 5 pertanyaan yang akan Bapak berikan. Ya. Ada 5 pertanyaan yang akan Bapak berikan supaya kalian catat, supaya tidak lupa, dan nanti pada season ini atau jam ini juga bisa langsung kalian kerjakan, dan nanti silakan kalau sudah selesai silakan kalian foto lalu dikirim ke panitia. Nanti saya kasih nomor yang bisa kalian kirim ke panitia melalui WA. Saya kira jelas anak-anak semua ya. Saya kira jelas ya. Jelas. Baik, kalau sudah jelas, sekarang Bapak mau ngasih pertanyaan yang berkaitan dengan wawasan kebangsaan. Oke, sudah siap?
Sudah siap anak-anak ya? Sudah siap. Pertanyaan nomor 1. Ya, masing-masing ini jawaban masing-masing ya. Nomor 1. Silakan kamu tulis. Apa yang menjadi landasan? Saya ulang lagi, nomor 1. Apa yang menjadi landasan bahwa kita sebagai warga negara Indonesia, kita harus bangga. Kita harus bangga sebagai bangsa Indonesia. Kita harus bangga sebagai bangsa Indonesia. Nomor 2, jelaskan dua hal yang menjadi alasan kita sebagai generasi muda harus tetap menjaga persatuan dan kesatuan Indonesia. Persatuan dan kesatuan Indonesia. Oke, sudah. Sekarang nomor 3. Berilah contoh-contoh konkret. Bentuk-bentuk pengamalan. Berilah contoh-contoh konkret, bentuk-bentuk pengamalan sila-sila dalam Pancasila. Masing-masing sila 5 contoh. Jadi 5 kali 5 semua ada 25 contoh. 5 kali 5 sama dengan 25 contoh. Baik, pertanyaan nomor 4. Berilah paling tidak 5 contoh. Ancaman yang akan merusak wawasan kebangsaan kita. Berilah contoh ancaman yang akan merusak wawasan kebangsaan kita. Pertanyaan nomor 5, tuliskan satu kalimat. Sekali lagi, tuliskan satu kalimat yang merupakan moto / slogan. Ya, tuliskan satu kalimat yang merupakan moto atau slogan untuk mempertahankan wawasan kebangsaan kita. Baik anak-anak, itu yang menjadi tugas kalian untuk season ini. Nanti Bapak akan tunggu sampai selesai. Supaya nanti kertas jawabannya difoto, langsung dikirim ke nomor panitia. Bisa dicatat nomornya melalui WA ya. Bisa dicatat nomornya, nomor WA 0812 1367 5897 5897. Oke anak-anak, itu yang Bapak sampaikan dalam season ini mengenai wawasan kebangsaan. Cukup jelas anak-anak ya? Cukup jelas. Ya, silakan sekarang mulai mengerjakan.
anak-anak mulai mengerjakan. Nanti waktunya bisa 1 jam dari sekarang, kalau sudah selesai bisa dikumpulkan. Baik, terima kasih atas perhatian anak-anak mengenai tema kita wawasan kebangsaan. Sebagai penutup dari season ini yang Bapak sampaikan mengenai wawasan kebangsaan, Bapak akan sekali lagi, kalau tadi dibuka dengan lagu, maka ini Bapak yang terakhir seperti angkatan-angkatan yang lalu. Ya, anak-anak sekarang sebelum Bapak menyanyikan lagu, sekarang silakan kalian anak-anak berdiri dulu, semua berdiri. Silakan anak berdiri dulu, lalu ikutin gerakan Bapak. Kita kembali ke TK ya anak-anak ya, kita kembali ke TK. Ya, kita kembali ke TK, ikutin gerakan Bapak dengan kalian menyanyi sendiri. Ya, sekarang silakan komputernya ditinggal dulu, lalu semua berdiri. Coba berdiri semua, berdiri gerak. Bapak kasih contoh dulu ya, kita sementara kembali ke TK dulu. Ya, Bapak nyanyi. Nyanyi topi saya bundar. Ya, topi saya bundar. Ya, Bapak akan mulai dulu dengan menyanyikan lagu Topi saya bundar, bundar topi saya. Kalau tidak bundar, bukan topi saya. Baik, anak-anak sekarang ikut semua. Maaf, Bapak terlalu semangat jadi sampai agak batuk ya. Jadi sekarang anak-anak berdiri semua. Ya, kita bersama. Saya hitung 2, 1, 2, 3, berdiri semua. Bersama-sama ikut nyanyi. Topi saya bundar, bundar topi saya. Kalau tidak bundar, bukan topi saya. Masih lanjut, masih berdiri anak-anak ya. Ya. Sekarang kata topi dihilangkan. Jadi ikuti gerakan lagi, masih berdiri. Mari sambil ikuti Bapak. Jadi mulai 1, 2, 3. Saya bundar, bundar. Saya kalau tidak bundar, bukan saya. Ya, sekarang kata topi dan saya dihilangkan. Mulai anak-anak. Jadi kata topi dan saya dihilangkan. Mulai bundar, bundar. Kalau tidak bundar, bukan. Ya, baik anak-anak. Tepuk pramuka. Baik, terima kasih anak-anak. Sekarang silakan duduk lagi. Seperti tadi Bapak sudah sampaikan dan janjikan, Bapak akan menyanyikan satu lagu lagi yang kebetulan Bapak masih hafal lagu itu, yaitu lagu lagu Padamu Negeri ya namanya. Padamu Negeri. Masih hafal kan anak-anak ya? Masih hafal ya. Padamu negeri kami berjanji, padamu negeri kami berbakti, padamu negeri kami mengabdi, bagimu negeri jiwa raga kami. Baik, yang anak-anak hafal ngikutin dari rumah masing-masing ya anak-anak semua ya. Baik. Padamu negeri kami berjanji,
menghibur negeri jiwa kami. Baik anak-anak, terima kasih untuk session hari ini. Ya, sekali lagi anak-anak terima kasih untuk session hari ini mengenai wawasan kebangsaan. Saya kira sesuai dengan jadwalnya sudah cukup. Nanti saya masih menunggu dari hasil tugas dari anak-anak untuk nanti disampaikan, di-share ke tadi nomor yang tadi. Ya, baik, masih diingat nomornya sekali lagi nanti di-share ke nomor 0812 1367 5897. Kami tunggu hari ini selesai ya anak-anak. Terima kasih, Tuhan berkati kalian semua. Oke, selamat siang dan terima kasih.